Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mendeploy sebuah proyek. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama. Saya Heskia Madlisa dengan NIM 223611185. Dengan saya Didia Batu Galaran dengan NIM 223611109. Dengan saya William Ranti Tasak dengan NIM 223611026. Dan saya Vera Dengen dengan NIM 223611022. Dengan saya Maria Disuman dengan NIM 223611023. Dengan saya Henry Nondalaip dengan NIM 223611188. Dengan saya Irene Piliputu dengan NIM 223611102. Nah, yang pertama yaitu apa itu deploy? Deploy adalah proses mengirimkan atau mempublikasikan aplikasi yang sudah dibuat agar bisa digunakan oleh orang lain. Biasanya melalui internet. Setelah coding selesai di komputer, pengembang aplikasi tersebut dipindahkan ke server atau layanan hosting, sehingga bisa diakses melalui link atau domain. Nah, ini struktur projectnya. Yang pertama deployment, config, yaitu konfigurasi database dan aplikasi. Kemudian RCT, di dalamnya ada controllers, yaitu logical, endpoint, authentication, user, dan upload. Namun ada juga repository, database, query atau user, middlewares, autentikasi dan core, helpers, yaitu JWT atau response. Namun ada juga limiter, di dalamnya ada validation, yaitu input validasi. Ada juga public, di dalamnya ada entry point, next PHP, access, kemudian storage, yaitu read limit data, upload, file update. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan. Gratis, mudah, dan cocok untuk pemula, menyediakan PHP, MySQL, dan domain gratis. Proses upload via FTP sangat sederhana tanpa perlu technical knowledge mendalam. Yang kedua kekurangan. Share hosting dengan performa terbatas dan uptime tidak stabil. Resource storage dan bandwidth terbatas untuk traffic tinggi. Control server minimal dan tidak cocok untuk aplikasi production skala besar. Proses deployment. Yang pertama, kita akan membuat akun Infinity Free, kemudian start database, kemudian update, kemudian upload via FTP, kemudian import database. Nah, kami akan simulasikan cara untuk proses deployment yang kami buat. Di sini kami menggunakan Infinity Free yang kami ambil di websitenya. Jadi saat baru pertama masuk tampilannya akan seperti ini. Kita pilih visit Infinity Free. Nah, kemudian karena kami sudah buat akun, langsung saja login. Nah, di sini jika kita belum membuat sebuah project, kita pilih create account. Lalu pilih yang create now, ini yang versi gratis. Nah, kita tunggu verifikasinya sebentar. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah domainnya di sini di your name atau namanya. Nah, karena kami sudah membuatnya, kami tidak akan membuat ulang lagi. Langsung saja masuk di yang kami buat. Caranya itu kita masuk di control panel terlebih dahulu. Nah, di control panel lah kita akan mengimpor database yang telah kita buat sebelumnya di MySQL database kita pilih. Nah, kemudian di sini kita beri nama database. Nah, misal di sini kami kasih nama deployment. Nah, di sini kita kasih nama dulu. Lalu kita create, nanti akan muncul di bawah. Dan kemudian kita pilih admin di sini. Untuk mengimpor database yang telah kita buat sebelumnya di Laragon, Exam, atau aplikasi lainnya. Nah, di situ kita impor. Nah, di sini bisa kita lihat di layar sudah berhasil. Nah, ini ada deployment,
ada username dan MySQL password, yang kemudian MySQL hostname. Nah, jika selesai itu masuk di file manager, atau bisa kita lihat dulu domainnya di sini. Ini adalah domain yang telah kita beri nama tadi, otomatis akan muncul di sini domain untuk untuk mengakses supaya bisa diakses oleh orang lain. Nah, karena kita sudah mengimpor database-nya, kemudian kita akan mengupload file-file yang telah kita buat sebelumnya masuk di file manager. Nah, seperti bisa kita lihat di sini, tadi sebelumnya di dalam folder ini masih ada htdoc, karena semua folder itu disimpan ke dalam htdoc. Selanjutnya akan saya serahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian indeks dan ENV, karena itu merupakan dua file yang sangat penting. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pada bagian indeks PHP-nya. Pada bagian rooters-nya, di sini kami memakai get saja untuk fokus dalam endpoint-nya nanti, untuk mengetes endpoint-nya. Di sini get digunakan untuk mengecek misalnya kesehatan dari API-nya kita, dan post untuk menambahkan data ke dalam API-nya kita, lalu lalu put untuk memperbarui, misalnya ada data yang ingin kita ubah atau kita perbarui, dan delete untuk menghapus. Jika sudah, kita save and close. Dan juga pada bagian env PHP digunakan untuk menyesuaikan yang ada pada VS Code yang coding yang telah kita buat sebelumnya dengan database yang ada di Infinity Free, supaya database di Infinity Free ini bisa kita akses untuk endpoint-nya nanti. Dapat kita lihat seperti DSN-nya, user, password, dan sebagainya. Lalu kita save and close. Kita tunggu. Baik, saya akan menyerahkan ke teman saya. Baik, sekarang kita akan mengetes kesehatan API yang kita sudah buat tadi. Sini contohnya saya akan buat. Pertama adalah kesehatan domain. Nah, sini sukses true atau oke, menandakan artinya API yang kita buat di domain sukses dan berhasil. Saya akan mencoba endpoint lain. Contohnya pertama kesehatannya. Nah, kesehatannya juga bagus. Sukses true, status oke. Kemudian version sukses true dengan data version 1.0.0. Kemudian endpoint user nah, ini semua database user yang kami buat dari ID pertama admin sebagai admin, kelompok 6 dan seterusnya dengan beranggotakan 7 orang. Di sini saya akan mengetes salah satu user ID. Saya ingin mencoba user ID 6 yang muncul ID 6 dengan nama William Henry Tasak dengan email williamexample.com. Sekarang saya akan mencoba user admin. Satu. Ini nama admin kami, kelompok 6 dengan email kelompok 6example.com. Sekarang kesimpulan.
Kesimpulannya, API PHP native adalah REST API yang dibangun dengan PHP murni dan dilengkapi fitur autentikasi JWT, rate limiting, dan file upload deployment ke Infinity Free, cukup mudah konfigurasi database, credentials di config atau env PHP, upload via FTP ke publik HTML, dan import database skema melalui PHP-MyAdmin. Semua endpoint API siap berfungsi di domain kelompok 6.xo.je dengan struktur kode yang rapi dan terorganisir. Proyek ini dapat dengan mudah dimintain dan dikembangkan lebih lanjut. Jadi inilah project yang telah kami deployment menggunakan Infinity Free. Jadi sudah kami demokan tadi dari mulai dari masuk sehingga kita menginvestnya. Jadi itu saja yang dapat kami presentasikan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih.